disekat di Pati. Ini oleh kepolisian tidak boleh ke Jakarta. Bis Pati nih. Bis Pati. Bis temen kami nih. Iya. Disekat nggak boleh ke Jakarta. Iya emang. 4 bus berisi sekitar 200 warga Pati yang mau berangkat aksi ke Jakarta dihadang aparat. Bus-bus itu dilarang masuk alun-alun Pati yang jadi titik kumpul, teman-teman. Proses pemberangkatan hari ini ada sedikit kendala karena bis yang sudah kita persiapkan tidak boleh masuk ke alun-alun ya. Alhamdulillah kemarin kita dapat 5 bis, kita bayar kontan, terus kita membuat surat perjanjian kalau pihak bis membatalkan harus berani menanggung atau didenda 3 kali lipat dari biaya sewa. Ya, jangan ngeliat kondisinya, ngeliat situasinya, karena waktu nggak banyak juga. Ini bis ya, ini bis yang ditimpuk nih. Ini bis yang ditimpuk nih yang di Jakarta pagi ini kembali menjadi pusat perhatian. Suasana di depan gedung DPR RI semakin ramai setelah massa dari berbagai daerah mulai berdatangan untuk menyampaikan aspirasi. Yang membuat situasi kali ini menjadi sorotan adalah perjalanan panjang sejumlah rombongan menuju Jakarta yang sebelumnya sempat diwarnai hambatan. Rombongan dari Pati, misalnya, disebut sempat mengalami pencegatan dalam perjalanan, namun akhirnya tetap melanjutkan perjalanan hingga tiba di Jakarta. Kini mereka sudah berada di depan gedung DPR, bergabung dengan berbagai elemen masyarakat lainnya. Bukan hanya warga dari Pati, sejumlah rombongan dari wilayah Jawa Tengah dan daerah lain juga mulai berdatangan. Bahkan ada peserta yang memilih menempuh perjalanan jauh menggunakan sepeda motor dari Surabaya dan sejumlah wilayah Jawa Tengah demi bisa ikut menyampaikan aspirasi secara langsung di Jakarta. Dan ketika berbagai kelompok masyarakat mulai berkumpul di satu tempat, suasana pun perlahan berubah, semakin padat dan tegang. Makin malam makin rame kawan. Makin malam makin rame. Kondisi di gedung DPR. Top 5 bus yang sudah menuju demo ya. Dari Lampung nih 100 bis. Aman teman-teman saudaraku. Untuk memberi ruang dan juga teman-teman ojol membantu kita untuk membuka ruang. Setuju? Info malam ini guys, info saat ini depan gedung DPR ya. Jangan lupa yang belum follow dibantu follow dulu, di like, comment, share, dan post ulang biar nggak tinggal info. Sama juga sama Mas Botok, Mas Teguh, yaitu untuk perampasan aset dan hukum mati koruptor. Ya, kami selaku warga masyarakat Garut ya, Ruang Rakyat Garut telah hadir dan ikut andil untuk mengesahkan RUU perampasan aset dan hukuman mati untuk para koruptor. Oh, nama saya Umar Kiting dari Borobudur. Secara swadaya datang ke Jakarta memenuhi panggilan Mas Botok dan kawan-kawan. Dan ya, sekarang alhamdulillah kami bisa kumpul, bisa bersatu dengan rekan sahabat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dan menuntut untuk pemerintah mengesahkan RUU perampasan aset dan hukuman mati untuk koruptor. Dari berbagai video yang beredar di internet,
terlihat bagaimana massa mulai memenuhi kawasan sekitar gedung DPR. Di tengah kerumunan, pengemudi ojek online juga terlihat hadir dan memberikan dukungan terhadap aksi yang sedang berlangsung. Kedatangan mereka menambah jumlah massa yang sejak pagi terus bergerak menuju kawasan parlemen. Jalanan di sekitar lokasi mulai dipenuhi warga dengan berbagai latar belakang dan dari berbagai daerah. Mereka datang membawa tuntutan masing-masing, tetapi memiliki satu kesamaan, yaitu ingin menyampaikan suara secara langsung kepada para wakil rakyat dan pemerintah. Yang menarik perhatian adalah suasana ketika ribuan warga mulai melantunkan sholawat secara bersama-sama. Suara sholawat terdengar di tengah kerumunan massa, menciptakan suasana yang berbeda di tengah aksi yang semakin ramai. Namun tidak lama kemudian, muncul sebuah simbol protes yang jauh lebih keras. Massa terlihat menggotong sebuah keranda yang bertuliskan kalimat "Matilah koruptor". Keranda tersebut kemudian menjadi salah satu pemandangan yang paling mencolok dalam berbagai rekaman yang beredar. Pesan yang ingin disampaikan terlihat jelas, yaitu kemarahan terhadap praktik korupsi yang dianggap telah merugikan masyarakat dan negara. Pasukan dari Pati menuju ke DPR yang dari kampung. Allahu Akbar. Gir orang minggir. Gir orang minggir. Gir orang minggir. Semangat saudara-saudaraku. Pati orang sepele. RUU Perampasan Aset harus disahkan hari ini juga. Mantap. Ayo semangat, takbir. Kata-katanya lur, mantap lur. Waduh. Sing apik, sing hati-hati. Semangat Pak. Bud, kata-katanya wis lur. Bus mantap. Terus kata-katanya lur. Buat pada bewang Jawa ge. Rantas malam-malam putung. Koruptor harus digantung. Di tengah situasi tersebut, sosok aktivis Ferry Irwandi juga terlihat berada di depan gedung DPR. Kehadirannya menjadi perhatian karena ia terlihat bersama berbagai elemen masyarakat yang datang dari sejumlah wilayah Indonesia. Pertemuan berbagai kelompok di satu lokasi ini menunjukkan bahwa aksi tidak hanya diikuti oleh satu kelompok tertentu. Berbagai lapisan masyarakat mulai berkumpul dan menyampaikan keresahan mereka dengan cara masing-masing. Rombongan dari Pati sendiri menjadi salah satu kelompok yang perjalanannya banyak diperbincangkan. Sebelumnya, muncul informasi mengenai bus yang membawa massa sempat dihentikan aparat keamanan dalam perjalanan menuju Jakarta. Situasi tersebut kemudian menjadi perhatian publik karena perjalanan menuju lokasi aksi tidak berlangsung begitu saja. Namun setelah dilakukan koordinasi, rombongan akhirnya dapat melanjutkan perjalanan dan kini sudah berada di Jakarta. Nanya aja ngeliat kondisinya, ngecek situasinya, karena waktu nggak banyak juga. Besok udah mau ke Kalimantan, sama Pati itu hubungan udah ini banget lah. Jadi kalau ada yang bisa dibantu. Kita support lah orang menggunakan hak demokrasi. Jadi sebenarnya udah berkali-kali ketemu ya Bang dengan abang-abang sini? Dari sejak KPK ya, KPK tahun lalu, terus aksi di Pati juga, terus pas balik, terus saya disamperin juga di Jakarta, jadi udah deket banget. Jadi sayang kalau nggak sowan dulu ke Mas Botok, Mas Teguh, dan teman-teman lain. Terkait aksi besok melihatnya seperti apa Mas? Ya jaga diri aja, bersolidaritas aja. Ya lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi sekalian bawa bantuan donasi gitu segala macam untuk demo besok atau gimana Bang? Atau enggak, soan aja. Ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat selain di luar dari warga Pati, bahkan besok ada mahasiswa juga banyak gitu. Ya itu jangan lupa bersolidaritas, jaga sekelilingnya, jaga teman, ya jangan
terpisah sendiri. Ya di situasi lapangan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi kan ya, saling menguatkan aja. Sebenarnya besok nggak ikut, masih lanjut turun atau Subuh ini flight lagi ke Kalimantan kayaknya. Jadi karena kan kita harus nyalurin, ada amanah juga untuk disalurin bantuan ke Kalimantan. Dari berbagai daerah, langkah kaki terus menuju Jakarta. Dari jalan raya, suara kendaraan dan rombongan massa perlahan menyatu dengan suasana ibu kota yang sejak pagi sudah dipadati aktivitas masyarakat. Bagi sebagian peserta, perjalanan tersebut bukan sekedar perjalanan biasa. Mereka rela menghabiskan waktu dan tenaga karena merasa perlu hadir secara langsung untuk menyampaikan aspirasi. Namun semakin besar jumlah massa yang berkumpul, semakin besar pula tanggung jawab semua pihak untuk menjaga keadaan tetap aman. Masyarakat tentu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan mengkritik kebijakan pemerintah. Tetapi penyampaian aspirasi juga perlu dilakukan dengan tertib dan tidak merugikan masyarakat lain. Begitu pula aparat keamanan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan sekaligus menghormati hak warga dalam menyampaikan pendapat. Oke, Bolo, selamat pagi menjelang siang ya, ini tepat pukul 5 pagi. AMPB sudah sudah sampai di lokasi. Ini ada 20 bus masa AMPB atau Aliansi Masyarakat Bersatu. Kita sudah sampai di area DPR RI. Ini ada kurang lebih hampir 1.000 orang. Kita sudah memasuki kawasan DPR RI. Kurang lebih ada 20 bus sudah standby di area DPR RI atau Gedung Kura-Kura Senayan, Jakarta. Nah ini belum ya, tetap panas di sini. Inilah titik penting dari aksi hari ini. Ketika ribuan orang berkumpul, satu tindakan kecil bisa memengaruhi suasana secara keseluruhan. Jika semua pihak mampu menahan diri, aksi dapat menjadi ruang untuk menyampaikan tuntutan dengan damai. Tetapi apabila emosi tidak terkendali, suasana yang awalnya merupakan penyampaian aspirasi bisa berubah menjadi bentrokan yang justru merugikan masyarakat. Yang terlihat saat ini adalah kawasan depan gedung DPR semakin ramai. Massa dari berbagai wilayah mulai berkumpul, sejumlah kelompok melakukan konsolidasi, dan aparat keamanan bersiaga di sekitar lokasi. Suasana menjadi semakin tegang karena jumlah orang terus bertambah. Namun ketegangan tidak harus berakhir dengan kerusuhan. Justru semakin besar sebuah aksi, semakin penting pesan yang disampaikan dengan kepala dingin. Untuk memberi ruang dan juga teman-teman ojol membantu kita untuk membuka ruang. Setuju? Mari kita lakukan. Oke, siap. Tolong mundur ya. Kasih ruang. Tolong mundur, kasih ruang. Tolong mundur. Pada akhirnya, inti dari sebuah demonstrasi bukan hanya tentang berapa banyak orang yang berhasil berkumpul di jalanan. Bukan pula tentang siapa yang paling keras meneriakan tuntutan. Yang jauh lebih penting adalah apakah suara tersebut benar-benar sampai kepada para pengambil keputusan, dan apakah tuntutan masyarakat mendapatkan jawaban yang jelas. Hari ini, gedung DPR menjadi tempat bertemunya berbagai keresahan dari berbagai daerah. Ada warga yang datang dari Pati, ada rombongan dari Jawa Tengah, ada peserta yang menempuh perjalanan jauh dari Surabaya dengan sepeda motor, ada pengemudi ojek online, dan ada berbagai elemen masyarakat lainnya. Mereka datang dengan latar belakang yang berbeda, tetapi berada di satu tempat untuk menyampaikan aspirasi. Dan ketika sholawat menggema, ketika massa mengangkat keranda bertuliskan "Matilah Koruptor", ketika ribuan orang mulai memenuhi kawasan parlemen, satu pesan terlihat semakin kuat. Masyarakat ingin suaranya didengar. Nama saya Umar Kiting dari Borobudur. Secara swadaya datang ke Jakarta memenuhi panggilan Mas Botok dan kawan-kawan untuk menyampaikan aspirasi perampasan aset, undang-undang perampasan aset sama hukuman mati koruptor ya. Intinya seperti itu. Dan saya terpanggil sama rekan-rekan ojol yang lain tergerak bahwasanya untuk mengamankan Mas Botok Pati
apapun yang terjadi semampu dan sebisa kita. Intinya untuk mengamankan Mas Botok dari hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk dari kita untuk berupaya untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk chaos dari kubu manapun. Intinya kami tidak menginginkan itu semua ya. Kami intinya datang ke Jakarta, datang ke gedung DPR MPR RI ini untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan tuntutan. Kami tidak ingin bersinggungan dan berlawanan dengan pihak manapun intinya. Sama juga sama Mas Botok, Mas Teguh, yaitu untuk perampasan aset dan hukum mati koruptor. Datang ke sini naik apa Bang? Sama berapa rombongan? Naik motor. Kini tinggal bagaimana seluruh pihak merespons situasi tersebut. Pemerintah, DPR, aparat keamanan, dan masyarakat sama-sama memiliki peran agar aksi berjalan aman dan damai. Jangan sampai perbedaan pendapat berubah menjadi permusuhan, dan jangan sampai kemarahan terhadap korupsi justru melahirkan kekerasan. Karena perubahan yang diharapkan masyarakat seharusnya tidak dibangun dari kehancuran, tetapi dari keberanian untuk menyampaikan kebenaran, menjaga ketertiban, dan terus mengawal tuntutan secara konsisten. Kita akan melihat bagaimana perkembangan situasi di depan gedung DPR sepanjang hari ini. Apakah massa akan terus bertambah? Apakah tuntutan mereka akan mendapatkan respons? Dan apakah suasana yang semakin panas ini tetap dapat dikendalikan secara damai? Semua itu masih akan menjadi perhatian publik. Jadi, jangan lupa ikuti perkembangan berikutnya. Jika Anda memiliki pendapat mengenai aksi hari ini, sampaikan secara bijak di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak masyarakat mendapatkan informasi mengenai perkembangan situasi di depan gedung DPR.